Saya demi Allah dengan Mbak Natali bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, nggak ada hubungan apapun. Kami hanya hubungan antara guru dan murid ya, antara orang yang ditanya tentang agama, yaitu aja kedekatan kami, nggak ada lebih dari itu. Ya itu yang saya bisa jawab. Mbak Natali orang yang saya hormati, beliau mu'alaf yang harus sama-sama kita muliakan, yang harus kita bantu, kita support dengan apapun yang kita punya. Ya, kalau kita punya ilmu ya kita nasihati dengan ilmu yang kita punya. Kalau kita punya harta ya, kalau dia kekurangan harta misalkan ya, tapi beliau alhamdulillah nih dengan kejadian ini Allah mengangkat derajatnya, Allah muliakan. Jadi itu sih. Tapi kalau boleh tahu kenal dengan Mbak Natali, Ustadz sejak kapan? Iya, sejak Ramadan. Saya kenal beliau ketika diundang di channel YouTube beliau di Ramadan. Saat itu yang kita bahas ya agama, nggak ada tentang pribadi, nggak ada tentang apapun ya, kecuali agama ya, kecuali dakwah. Tapi keputusan Pak Ustadz menawarkan untuk pergi umroh itu apa alasannya kan? Ya, akhirnya itu tuh yang memicu ya, itu katanya. Saya melihat Masya Allah ya fenomena keluarga Mbak Natali ya, yang dahsyat, yang lagi ada masalah katanya. Ya mudah-mudahan dengan umroh saya berpikir bisa memuatkan, bisa mengingatkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Oh kalau dia ingat Allah, akhirnya ya masalahnya bisa selesai. Karena demi Allah nggak ada satupun masalah kita kecuali hanya Allah yang bisa nyelesain masalah kita. Bukan kepintaran kita, bukan kecantikan, kegantengan, popularitas. Yang bisa menyelesaikan masalah kita cuma Allah. Bahkan uang bukan solusi kadang-kadang dalam menyelesaikan masalah kita. Allah akan berikan jalan keluar bagi yang dekat sama Allah. Jadi saya berharap dengan nawarin umroh, berangkat umroh dekat sama Allah, semua masalahnya selesai. Termasuk tadi masalah rumah tangganya. Kan awalnya saya berpikir kalau Mbak Natalinya berangkat, Kang Solehnya tergerak berangkat juga, saya berpikir. Dan saya juga ngisi di channel YouTube Kang Soleh, jadi nggak ada masalah saya dengan Kang Soleh ya, dengan Mbak Natali nggak ada masalah, ini dibesar-besarkan aja. Saat itu pun demi Allah ya, saya juga ingin sampaikan di mimbar ini, saya tidak berniat mempromosikan. Ketika saya gratisin Mbak Natali umroh, saya nggak mempromosikan. Kenapa? Saat itu clip on yang ada di saya itu saya copot. Bisa dilihat di YouTube-nya Mbak Natali, saya copot. Nah, ini ada ulah orang yang merekam, kemudian masukin di TikTok, akhirnya jadi viral, trending ya itu. Jadi ya ini netizen ini, ulahnya netizen ya, ayo. Ya jadi nggak ada niat saya untuk maaf ya pamer, saya mengumrohkan seseorang, nggak. Saat itu saya berpikir hanya clip on saya lepas, hanya beberapa orang aja saya. Tapi jadi terganggu nggak dengan adanya isu kayak gitu? Ya pasti ya, saya bilang saya punya keluarga, ya saya dengan perjodohan ini, ya saya punya istri, bayangin ya kan, ya pasti istri saya juga awalnya shock, tapi ketika dia tahu ya inilah resikonya media ya, kita nggak bisa tahan, nggak bisa kita hentikan ya. Alhamdulillah saya kasih pengertian. Saya punya anak, bayangin ya kan. Oke, tapi Mbak Natali sendiri kan balik masalahnya ini sering minta wawancara nggak sih dari Ustadz kan sebagai guru? Ya alhamdulillah sih setelah viral yang kami hendak insya Allah mengumrohkan itu, Mbak Natali insya Allah mau nanya-nanya agama lebih dalam lagi. Ya intinya beliau haus sama agama dan kita sebagai seorang muslim ya harus bantu dia memberikan jawaban. Ya, memberikan ya apa yang kita bisa deh. Dan saya pasti kalau ketemu Mbak Natali pun saya ajak istri saya. Ya, nggak mungkin saya berduaan. Dan saya jujur kenapa saya mengundang juga teman-teman di sini, ada satu portal berita ya nauzubillah min dzalik ini mengatakan bahwasanya saya ketika selesai sidang kemarin saya katanya ketemu Mbak Natali dan ngajak jalan. Nanti saya kasih beritanya. Itu ditonton juga udah banyak orang ya. Saya berharap klarifikasi, saya tidak pernah ketemu Mbak Natali setelah yang viral di YouTube. Saya nggak pernah ketemu lagi. Jadi kalau ada yang mengatakan saya ketemu setelah sidang, itu mohon maaf, itu berita fitnah, berita bohong. Saat ini saya klarifikasi, mohon gunakan hati kita. Ketika kita mau memberi, boleh cari uang, siapa yang melarang cari uang? Boleh. Wa in faidza qudiyatis shalah fantashiru fil ard ya, kalau udah dilaksanakan sholat kita boleh bertebaran muka bumi cari uang, cari rezeki kita, tapi jangan nyari rezeki dengan jalan haram, dengan memberitakan fitnah ya tentang saya
tentang keluarga saya. Demi Allah saya sayang sama yang memberitakan. Saya jujur tidak membenci, justru karena sayang inilah saya sampaikan. Jadi jangan memfitnah saudara kita, satu agama, satu bangsa, satu negara. Saya sangat terganggu dengan berita ini. Saya gak pernah berjumpa dengan Mbak Natali setelah YouTube kemarin itu, nggak pernah ketemu. Paling pun bicara ya kita bicara via mungkin via istri saya gitu. Jadi nggak pernah ketemu lagi. Ustaz, apakah nanti yang diajak umrah apakah cuma Mbak Natali atau ada beberapa selebriti yang diajak? Ya kami alhamdulillah kerjasama dengan banyak selebriti ya untuk program umroh ini. Insya Allah kita akan kerjasama dengan Mbak Natali juga, Insya Allah. Bos, dari Bos sendiri hubungannya dengan Kang Sule? Saya alhamdulillah saya ngisi di YouTube beliau ya. Saya tahu beliau, manajemen beliau gitu yang baik, dan alhamdulillah nggak ada niat kami untuk apapun ya. Demi Allah saya ingin Kang Sule ya dapat hal yang lebih baik lagi lah dari kejadian. Tapi pada saat berita itu viral, apakah maksudnya dari Pak Ustadz atau Kang Sule klarifikasi langsung? Ya malah paling ya saya yakin lah saya tayangkan di YouTube-nya Mas Ari Untung untuk klarifikasi. Mas Ari Untung juga dekat sama Kang Sule. Mas Ari Untung juga janji sama saya ya akan menjelaskan lah kalau ada hal-hal yang Kang Sule misalkan kurang paham atau salah paham ya. Saya alhamdulillah Mas Ari Untung sebagai ya juga kakak saya ya, insya Allah akan bantu masalah ini biar klarifikasi karena beliau juga senior, seumuran lah sama Kang Sule. Kalau saya sama Kang Sule jauh usianya, jadi ya kurang adab kalau saya langsung ke beliau sama, paling saya melalui orang-orang yang seusia, yang selevel, ya sekufu gitu. Tapi dari berita viral itu kan ada ibarat kata baik dan buruknya gitu. Ya, beberapa netizen juga bilang alhamdulillah ternyata masih ada yang peduli dengan Mbak Natali. Gimana tuh dari Ustadz sendiri? Ya saya menganggap alhamdulillah. Jadi kita tahu nih mu'allaf itu wajib dibantu. Surat At-Taubah ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman di situ enggak hanya fakir miskin yang kita harus bantu, tapi wal mu'allafah qulubuhum, orang yang baru masuk Islam juga harus dibantu. Jadi dengan kejadian ini orang baru ngeh, oh mu'allaf itu harus dibantu. Yang biasanya ya udah biasa aja lah orang baru masuk Islam. Seperti umumnya muslim, enggak, mereka spesial. Beda sama saya yang Islamnya dari lahir. Kalau mereka yang tadinya non kemudian masuk Islam itu harus lebih spesial lagi. Kenapa? Mereka butuh ilmu yang lebih dari kita. Kita alhamdulillah belajar sholat dari kecil. Dia belajar sholat baru 1 tahun, 2 tahun. Kasihan kalau sampai kita nggak bantu dia ngajarin Islam lebih kuat lagi. Kita khawatir ya terjadi hal yang nggak diinginkan. Itu sih niat kami, Pak. Nah, dari Pak Ustadz sendiri melihat Mbak Natali dengan masalahnya, apakah dia makin memegang erat agama yang sekarang atau malah jadi kecewa? Ya, ada kemarin saya dihubungi oleh timnya mau ketemu lagi, katanya ya tolong nih jangan dipotong. Iya. Mau ketemu lagi ya, tapi bicara tentang agama ya, ini menunjukkan ya dia menjadi pribadi insya Allah yang haus agama, yang pengen tahu agama lebih dekat lagi ya. Ini positif menurut saya sih, insya Allah. Justru orang kalau ada masalah dia down, bahkan dia mundur, dia gagal. Orang yang hebat ketika dapat masalah justru menjadikan dia pribadi lebih baik, pribadi yang lebih hebat lagi ya. Ini yang hebat. Saya yakin Mbak Natali akan jadi pribadi hebat apapun kejadian yang menimpa.